Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, mohon maaf agak terlambat. Yang kedua, insyaallah kita akan mulai pertemuan ini satu klaster lagi di Tazkiyatun Nafas, namanya Amradul Qulub atau penyakit hati. Kita akan bahas mulai bulan ini satu klaster lagi, namanya Amradul Qulub atau penyakit hati. Kita sudah bahas bab maqamat atau sifat-sifatnya. Kita sudah bahas sekitar belasan sifat yang wajib semua sudah. Tinggal yang sifat-sifat penyempurna nanti kita bahas di belakang. Ya, yang pertama kita udah bahas bab maqamat atau sifat. Itu kita udah bahas belasan sifat. Yang kedua kita udah bahas yang baru selesai Ramadan kemarin, bab tentang maka itu syaitan atau talbis iblis, ya, tipu daya iblis. Nah, kita akan bahas sekarang satu klaster lagi, namanya Amradul Qulub atau penyakit-penyakit hati. Nah, istilah Amradul Qulub atau di mufradnya singularnya Maradul Qalb, penyakit hati, ini memang ditegaskan atau memang disebutkan secara eksplisit oleh Quran. Ini terkait dengan penyakitnya orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullah. Di hati mereka ada penyakit dan Allah tambahi penyakit. Jadi ada istilah namanya penyakit marad. Jadi istilah marad digunakan Quran untuk menjelaskan tentang kondisi hati yang tidak baik. Meskipun kata qalb atau hati kan rohani. Ulangi lagi, kalau ada istilah qalb dalam Islam itu maknanya rohani. Kalau di Indonesia itu kan hati bisa double, ya, bisa hati rohani, bisa hati jasmani. Hati jasmani liver, dia punya penyakit hati. Kalau ngomong itu pas di rumah sakit, berarti itu sakit hati. Tapi kalau pas ngomongnya di masjid, sakit hatiku, makna itu adalah rohani. Apalagi kalau ngomong istrinya, suaminya udah nggak ada, itu namanya penyakit rohani. Sakit hatiku, suaminya nggak pulang-pulang, berarti rohani. Di Islam, di Arab, kalau namanya qalb itu maknanya rohani. Kalau hati yang fisik namanya kabid. Nah, ada istilah maradul qalb, penyakit hati. Nah, istilah penyakit hati ini di Quran terkadang diistilahkan menggunakan sifat-sifat yang menjelaskan penyakit. Misalnya kata qaswa, yakni kerasnya hati. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Al-Baqarah juga. Kalau tadi menjelaskan penyakitnya orang munafik, kalau ini menjelaskan tentang kondisi hatinya orang Yahudi yang memain-mainkan perintah Allah. Tsumma qasat qulubuhum, kemudian mengeraslah hati mereka. Jadi hati yang sakit, demikian juga ada istilah hati yang keras. Makanya di seberang sana, bagi orang-orang mukmin yang baik hatinya, lawannya marad adalah hati yang sehat atau yang biasa disebut dengan salim. Salim itu kan selamat, sehat. Makanya di sana ada maradul qalb, penyakit hati, ada namanya salamatus sadr, yakni dada atau hati yang sehat. Di surat Ibrahim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Jadi salim itu sehat, bukan bersih. Meskipun ya sehat, bersih, tapi kalau namanya salim itu lawannya marad, sakit. Marid, salim, orang yang sakit dan orang yang sehat. Nah, kalau ada istilah tadi qasat, mengeras, meskipun aslinya qasat ini digunakan Quran untuk mensifati hatinya orang Yahudi yang memainkan perintah Allah tentang perintah untuk menyembelih sapi.
Maka di sana ada namanya hati yang lembut. Ini hati yang keras, hati yang lembut. Jadi hati orang mukmin itu sehat, demikian juga hatinya lembut. Istilah lembut atau ulfah digunakan Quran di konteks orang mukmin yang bisa bersaudara dengan orang lain. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Allah lembutkan hati mereka, hati kalian, dan karena nikmat Allah maka Allah jadikan kalian bersaudara. Makanya kalau konteks ukhuwah atau bersaudara atau nanti naik kelasnya menjadi persatuan, itu titik kritisnya di hati, bukan di pikiran. Jadi kenapa kok berpecah? Oh, karena pandangannya berbeda. Enggak. Karena hatinya keras. Pandangan berbeda itu tetap bisa bersatu. Pandangan berbeda itu tetap bisa bersatu kalau lembut hatinya. Contohnya siapa? Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar Umar itu kan punya pandangan berbeda, meskipun tidak semua berbeda. Waktu perang memerangi penolak zakat, itu kan utara selatan. Abu Bakar memutuskan perang, Umar usul tidak boleh perang. Oh, nggak kenapa. Namanya berbeda dan bersatu banyak suami istri itu. Kalau hatinya masih penuh cinta, nah ini tapi cinta ya, bukan lembut ya. Itu berbeda 1000 kali tetap suaminya makan jengkol, istrinya makan pete, mah biasa aja. Begitu cinta sudah tidak ada, gara-gara sedikit salah aja jadi perkara. Jadi masalah utamanya itu di kelembutan hati, bukan di pikiran. Jadi kalau mazhab beda semua itu nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau kenapa masjid nggak bisa nyatu, bukan karena pandangannya berbeda, karena hatinya pada tidak lembut. Kalau hatinya lembut, mau beda nggak beda itu nggak ngaruh, bisa dibahas tuh perkara. Jadi ada istilah hati yang keras, ada istilah hati lembut. Nah, hati yang keras ini juga menjelaskan tentang kondisi hati yang nanti satu paket dengan penyakit hati. Kemudian ada yang lebih ekstrim lah, itu lebih bahaya, namanya hati yang mati. Ini juga menjelaskan kondisi hati yang berpenyakit. Tidak secara langsung Quran menjelaskan kata mati kepada hati, tapi memberikan gambaran besar. Misalnya, innaka lan tusmi'ul mauta walakinnallaha yasmi'u man fil qubur, surat Fatir. Engkau, semuanya engkau, yakni ya Rasulullah Muhammad, engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang mati. Apa maknanya mati di sini? Bukan mati orang mati, adalah orang yang hatinya mati. Nah, meskipun ayat tadi itu akhirnya penjelasannya dua, secara letterlet maknanya engkau tidak bisa membuat orang yang mati mendengar, tapi Allah lah yang membuat orang yang dikubur itu mendengar. Ini makna berarti orang mati tidak akan bisa diperdengarkan oleh Rasulullah, tapi Allah membuat ia mendengar. Maka nanti ada pandangan orang yang dikubur itu mendengar. Nah, ini jadi bahasan. Tapi tafsir kedua, dan itu adalah konteks seluruh ayat dari awal, bahwa mauta di situ maknanya adalah orang yang hatinya mati. Nah, orang yang hatinya mati tidak akan bisa dibuat mendengar oleh Rasulullah, yakni sama dengan innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada yang engkau cintai, yakni mendengarkan ini, memperdengarkan, yakni membuat dapat hidayah. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Tapi Allah lah yang membuat orang yang dikubur itu mendengar. Jadi ada istilah hati mati. Maka di sana ada istilah hati yang hidup. Orang mukmin hatinya. Ini beberapa istilah yang terkait dengan amradul qalb. Istilah hati yang mati disematkan oleh Allah kepada orang kafir. Kalau hati yang sakit itu disematkan oleh Allah kepada orang munafik. Hati yang keras kepada ahlul kitab atau Yahudi. Dan tiga-tiganya bukanlah orang muslim, dan jangan
hati yang keras itu cirinya menolak semua bentuk kebenaran. Istilahnya mental. Jadi kalau Yahudi itu bukan masuk kanan keluar kiri, tapi masuk kanan keluar kanan. Mental, ya, kan keras. Makanya antum jangan pernah ngomong sama orang Yahudi, gak akan masuk. Ya. Nah, yang kedua, istilah orang yang penyakit. Si orang munafik, denger, tapi hasilnya beda. Jadi kita kasih air keluarnya orson, lo kan nggak ngaruh lo, yang masuknya apa, keluarnya apa. Orang munafik. Kalau ngomong sama orang munafik denger, tapi antum ngomong apa, dia ngomong apa. Oh ya, kira-kira. Terus juga orangnya sakit, kayak orang yang sakit kan, misalnya orang kan minum. Orang minum kan keluarnya ya air, kalau orang minum keluarnya air seni. Orang minum keluarnya nana, kan aneh. Karena sakit. Si orang munafik itu dikasih ayat apa, keluarnya apa. Nah, yang terakhir orang kafir. Maksudnya ya mereka sama orang kafir juga ya. Yang hati yang mati. Jadi benar-benar seperti orang mati, diomongin gak diomongin ya sama, orang juga mati. Makanya di beberapa ayat masalah orang kafir ini kan sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir, sama engkau kasih ingdar enggak kasih ingdar, mereka tidak bakal, udah mati, enggak berubah. Nah, tapi ini penyakit ini, mau penyakit, mau hati yang keras, itu bisa menimpa hatinya orang mukmin, sehingga nanti perilakunya, kelakuannya ya seperti mereka-mereka itu. Secara kategori penyakit hati ini ada dua kategori. Yang pertama adalah penyakit-penyakit yang memang oleh para ulama disebut dengan penyakitnya. Jadi ada nama penyakitnya. Seperti penyakit sombong, seperti riya, ada istilah hadis menyebutkan nama-nama itu. Misalnya al-kibr, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya satu biji dzarrah dari sombong. Ada pernyataannya. Yang kedua, penyakit yang lahir karena kita tidak berhasil sehat. Ini sama juga di penyakit fisik. Kan ada namanya penyakit flu. Ada namanya penyakit apa ya? Penyakit. Tapi ada penyakit karena orangnya tidak berhasil membuat anggota badannya sehat. Maksudnya penyakit paru-paru. Kan bukan paru-paru, karena paru-parunya tidak berhasil sehat, maka nyebutnya penyakit paru-paru. Betul kan? Itu kan ada penyakit flu. Itu kan ada nama penyakitnya. Ada penyakit apa lagi itu? Pokoknya ada nama-nama lah. Tapi ada penyakit jantung. Karena jantungnya tidak berhasil sehat. Sama ya? Sama nih. Karena tidak bersyukur, maka penyakitnya tidak bersyukur itu. Jadi menggunakan kata tidak jadi. Karena kan wajib syukur, dia nggak bersyukur, namanya tidak syukur. Penyakitnya tidak bersyukur itu. Meskipun bab syukur ini sudah ada namanya kufur ya, kufur nikmat. Terus nanti ada orang tidak berharap. Kan ada satu, masih ingat ya materi-materi awal. Wajib berharap kepada Allah, tapi hati ini nggak bisa ya Rasulullah. Ngarepnya sama orang mulu samanya. Apa-apa ke orang, apa-apa tidak pernah bisa ngangkat ke Allah. Gitu. Ada masalah ke orang, cita-cita ke orang, apa-apa ke orang. Itu berarti namanya punya penyakit tidak berharap kepada. Ya, ada dua kategori. Ada penyakit memang dinamai penyakitnya oleh agama ini. Dan ada penyakit yang memang karena tidak berhasil membuat hatinya sehat. Sekarang kita bahas yang pertama. Penyakit pertama namanya maradul kufri wa syirki wal ilhad. Penyakit kufur, syirik dan ilhad. Ini jangan dianggap tidak penyakit.
Tadi Allah nyebut orang kafir hatinya mati. Nah, kufur itu penyakit pertama. Kufur itu yang menentang Allah. Syirik menyekutukan Allah. Ilhad sama, menentang, satu istilah. Jadi kufur sama syirik satu penyakit. Jadi orang yang menentang Allah, menyekutukan Allah itu memang hatinya sakit. Makanya kalau orang kena penyakit kufur, kena penyakit syirik, itu penyakit bawahnya itu gampang sekali. Ibarat kalau orang penyakit utama di badan yang menyebabkan seluruhnya gampang kena penyakit, katakan kena AIDS, gitulah kira-kira. Itu kan semuanya bisa jadi penyakit. Atau orang penyakit yang pokok banget, kena kanker darah misalnya, kayak gitulah. Itu kan jadi sakit semua kemana-mana. Jadi bukan berarti ada orang gini, dia mah baik tapi ya sayang, dia tidak, ya justru itu. Bagaimana kalau dia baik, dia pasti Islam. Baik muamalat. Kalau ada dia mah baik tapi ya sayang, dia bukan muslim, ya sakit namanya. Itu kan sama dengan dia mah sebenarnya sih sehat, cuma karena kena AIDS aja. Aneh kan ngomong kayak begitu, sama. Dia mah sebenarnya sih sehat, cuma karena kanker darah aja. Bener nggak ngomong kayak begitu? Jadi kufur itu penyakit pertama. Dan nanti dampak dari kufur itu kemana-mana. Kalau ada orang mukmin tapi terpapar penyakit kufur, itu namanya penyakit isyan, nanti di bawah. Jadi adiknya kufur namanya isyan. Itu terjemahnya sama-sama menentang. Ya, memang bahasa Indonesia itu terbatas sekali menerjemahkan. Kufur itu sama dengan isyan, itu bahasa Arabnya sama-sama menentang, al-inad. Cuma kufur digunakan istilah untuk kufur total, yakni keluar dari agama. Kalau isyan digunakan untuk yang tidak keluar dari agama. Jadi kalau ada orang kena penyakit kufur full, dia akan menjadi kafir. Nah, kalau dapat penyakit adiknya, bisa aja dia masih mukmin tapi mukminnya maksiat, menentang, sama-sama kan tidak taat sama-sama. Cuman tidak taatnya orang kafir full sampai di level yang sangat-sangat pokok. Masalah tauhid tidak ia penuhi. Tapi yang satu ini tauhidnya masih oke, tapi bawah-bawahnya sudah kacau. Namanya penyakit al-kufur, termasuk di dalamnya adalah penyakit asyirik, penyakit menyekutukan. Yang menyatakan ini itu Ibnu Qayyim. Jadi puncak penyakit atau puncak kemaksiatan itu namanya kufur dan syirik. Nah, di bab syirik ini kita bisa lihat orang itu kalau hatinya kena penyakit syirik, ternyata tidak mudah keluar dari syirik. Meskipun dia sudah bersyahadat, ini penyakit. Kalau contoh eksplisitnya, orang yang sudah terbiasa ngapa-ngapain menggunakan paranormal, entah karena budaya, entah karena awalnya pernah kebenaran. Budaya karena dari kecil dididik dengan paranormal, orang tuanya kalau ada apa-apa pasti datang ke mau nyalon lurah datang ke paranormal, mau daftar pegawai ke paranormal, kan gitu tuh, kayak jambi-jambi. Kalau mau nikah ke nanya mana yang cocok, mana yang enggak. Akhirnya dia besar tidak bisa meninggalkan apa-apa. Mereka ditanya, ke paranormal sih kan itu syirik. Lah enggak lah, karena kita sekedar ingin tahu aja. Enggak. Tapi adakah orang sekedar ingin tahu? Itu namanya penyakit. Makanya harus segera dibersihkan. Kalau orang dari kecil misalnya menghubung-hubungkan sebuah nasib dengan kondisi di alam, misalnya nih ada burung lewat, ada apa lagi, gelas jatuh, ada cicak jatuh, biasa dihubungkan dengan nasib. Waktu gede gampang nggak keluar dari kayak gitu?
Nggak gampang, karena itu penyakit namanya. Mirip kalau orang kena penyakit AIDS, kan nggak gampang dikeluarkan begitu. Harus sekarang ada obatnya sudah. Bener-bener penyakit itu. Kayak kena penyakit kanker darah, nggak gampang kan? Sampai terapi ini terapi sama. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit yang paling parah ini. Karena kalau orang kena terpapar syirik, meskipun sholat 1000 kali, itu tetap aja itu pesan apa-apa ke dukun. Itu yang zaman dulu. Kalau sekarang ya ke tukang-tukang ramal yang profesional itu. Tukang ramal tapi profesional. Entah apapun menggunakan, entah kalau dia nufing, ya apapun namanya. Sekarang ada beberapa hal syirik yang tanpa ilmiah, tapi sebenarnya nggak ilmiah amat. Kayak batu yang punya energi, itu sampai sekarang saya tuh nggak yakin ada energinya. Bukankah itu dinamisme? Serius? Karena yang ngomong energi itu penjualnya doang, bukan ilmuwan yang ngomong gitu. Kecuali itu ilmuwan, memang di beberapa batu energi apa gitu loh. Nggak paham saya. Ini ada energi aura, nggak ngerti saya. Masa waktu itu ke jamaah-jamaah hati-hati loh kayak gini nih. Karena tingkat ilmiahnya belum loh gitu. Ilmiah kan di mata penjualnya. Karena kalau ilmiah berarti perlakuannya perlakuan hukum sebab akibat, sama dengan air. Kenapa orang minum ya? Secara Allah memang izinkan alam dan kita berproses dengan pengetahuan yang Allah izinkan. Air nanti akan menyebabkan ini, maka kalau minum air. Sebagaimana secara ilmiah air itu menyebabkan misalnya ini, maka kita boleh melakukan itu ya sebatas proses ilmiah. Penetapannya ya tetap Allah gitu ya. Kita minum obat secara ilmiah, kalau ini dimasukkan maka insya Allah akan merubah, insya Allah sehat. Tapi tetap aja penetapannya. Tapi kalau batu kok kasih taruh di kalung menyebabkan ini apa? Ini bedanya sama dinamisme sama ini apa? Nah ini kalau belum ilmiah berarti masuk kategorinya mistik. Kalau mistik berarti mendekati syirik. Semoga Allah jaga ya. Tapi awas ya, tidak semua yang tampak syirik itu syirik. Tidak semua yang seperti syirik, tapi contohnya ruqyah itu tidak syirik. Contohnya orang yang wasilah, jangan, tidak semua yang seakan-akan, tidak semua yang kayak mistik transenden gitu syirik, tidak semua. Jadi harus nanti clear. Yang penting kita syirik itu menyekutukan Allah, mempercayai selain Allah, di samping dia percaya kepada. Itu penyakit pertama. Penyakit kedua, maradun nifaq. Tadi seperti disebutkan, penyakit nifaq, penyakit ragu terhadap Allah. Penyakit nifaq ini dua. Pertama, nifaq yang terkait dengan masalah pokok-pokok ajaran agama. Kayak misalnya keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, akhirat, kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah. Itu namanya pokok-pokok ajaran agama. Yang kalau dia ragu menyebabkan orangnya munafik. Meskipun dia ngomong syahadat, dia munafik. Ini munafik i'tiqadi namanya. Ya, munafik yang ada di zaman Rasulullah dan setelah Rasul namanya zindiq. Jadi istilah munafik setelah Rasul tidak digunakan istilah munafik lagi, digunakan istilah zindiq, karena tidak ada satupun yang tahu hati orang. Ya dianya mestinya tahu dia itu ragu apa enggak terhadap hari akhir, terhadap gitu. Jadi ragu hari akhir itu nifak. Kalau tidak percaya namanya kufur. Orangnya namanya kafir, orang namanya munafik. Fair ya? Tidak percaya hari akhir ini mulai orang ngomong-ngomong nggak percaya hari akhir. Oke? Nah nanti ada namanya nifak, tapi nifak amali. Tidak sampai menyebabkan orangnya keluar dari agama, tapi menyebabkan orangnya berperilaku nifak. Namanya ya munafik. Seluruh sifat munafik yang ada di surat munafik dan seluruh sifat munafik yang Rasul sebutkan itu adalah sifatnya orang munafik i'tiqadi
yang bisa jadi menimpa orang mukmin. Jadi namanya orang mukmin yang kena penyakit nifak amali. Contohnya bohong, contohnya tidak khianat. Yang di hadis itu kalau di sifat mana? Di sifat munafik pertama kalau ngomong urusan dunia berbusa-busa, karena junudum musannada, maknanya sangat mencintai dunia orang munafik. Kenapa kau mencintai dunia? Itu paham sebabnya? Karena dia ragu akan ada akhirat sebenarnya. Kenapa orang munafik itu sama dunia luar biasa hausnya? Karena dia ragu ada akhirat sebenarnya, ragu ada akhirat. Kenapa orang mukmin kok sangat fokus sama akhirat? Karena sangat yakin ada akhirat. Berikutnya lagi, orangnya kalau salah justru sombong. Itu kalau di munafik di surat. Berikutnya, tapi kita nggak bahas itu ya, hanya sekilas tentang penyakit nifak. Sama orang mukmin bencinya tak terkira. Aneh kan? Ada orang yang tampaknya mukmin, kan munafik itu, tampaknya tapi bencinya sama orang mukmin tak terkira. Aneh. Nah, kan penyakit. Sama saja gini, kalau suami istri ini legal, tapi bencinya sama istrinya itu tak saubun-ubun. Begitu datang selingkuhannya, cintanya tak terkira. Kan aneh kan? Jadi dia nikah sama siapa? Pacarnya datang, itu disayang-sayang di depan pacar. Di depan, pernah dengar kayak gini? Ini kisah nyata, sekedar kisah. Ada nggak mungkin kayak gini ada? Jadi ada sekarang ini pelajaran penting. Cerita dari teman dekat saya yang memang dia diprovokasi untuk menjadi seperti itu. Bekerja, karirnya bagus, tapi banyak harta haramnya. Orang ini berhari bisa dapat 70 juta berhari aja dari pekerjaannya itu. Ya, sebulan berarti berapa ratus juta. Ya, seorang birokrat. Nah, adiknya itu kere. Adiknya itu kere. Kere banget. Ya sekedar punya rumah. Nah, oleh kakaknya, kamu ikut kerja aku aja deh, kasihan banget ya. Nggak lama aku, yang penting halal. Kamu kiri begitu, nggak apa-apa. Yang penting aku halal. Si adiknya ngomong sama Mas, itu kan harta haram-haram gitu, kamu nggak takut? Bisa bahas halal haram lah. Dunia aku bahas halal haram. Daripada kamu kiri gitu. Karena harta haram, maka dia cenderung bertindak haram. Istrinya yang sah, nggak kuat lagi perilaku suaminya, maka akhirnya pulang ke Jawa. Dia telah bermain dengan para wanita-wanita penyakit PSK. Jadi pada waktu masih punya istri itu PSK-nya suka dibawa ke rumah. Paham kan? Lah siapa yang kuat? Istrinya akhirnya dinikahi ini PSK. Tapi karena dinikahi, ya dia juga tetap aja bawa. Nah, saya ingin coba sampai ke sini, nggak cerita terusnya enggak. Tapi ujung dari cerita ini akhirnya istri yang PSK itu kena penyakit kanker. Karena anaknya juga melihat suaminya, bapaknya kayak gitu, dia juga bawa pacarnya ke rumah. Jadi rumah itu udah kayak rumah bordil. Jadi bapaknya juga bawa orang kayak begitu, anaknya yang SMP juga bawa pacarnya, dia ke rumah juga tidur sekamar. Ujungnya ini sakit. Akhirnya mati, kena kanker. Suaminya juga kena kanker. Yang tadi cowok tadi, anaknya nggak jelas, hancur lebur hidupnya. Nah, saya ingin sampai ke kisah tadi. Kan tidak mungkin ada seorang laki benci sama istrinya, kan tidak mungkin kan? Tapi ini ada. Namanya di dalam law namanya suami yang selingkuh, betul ya kira-kira? Suami selingkuh itu cirinya benci. Kalau selingkuhnya sudah akut, benci sama istrinya, cinta sama selingkuh. Betul enggak? Munafik itu kan sudah akut. Sama orang mukmin bencinya tak terkira. Sama orang kafir sukanya tak Ada enggak penyakit kayak gitu? Nah, surat Al-Munafikun orang munafik mengatakan
la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang-orang yang mulia di Madinah akan mengusir orang-orang yang hina dari Madinah. Yang dimaksud orang mulia siapa? Di ayat itu orang munafik. Dan disebut orang hina itu siapa? Orang mukmin. Jadi orang munafik itu sudah punya rencana untuk mengusir Rasulullah dan sahabatnya dari tanah Madinah. Padahal dia itu mukmin kan, luarnya kan syahadat. Jadi kalau ada orang mukmin benci sama orang mukmin itu cerita lama. Jadi nggak usah heran. Jadi nggak usah merasa sedih. Kok aneh ya orang mukmin kok nggak suka sama orang. Nggak usah sedih. Itu udah cerita lama. Namanya penyakit nifak. Nah, karena dia case Madinah itu kan memang langsung munafik i'tiqadi ya udah otomatis. Jadi siapa yang menjadi munafik i'tiqadi otomatis nifak amalinya masuk. Tapi yang punya nifak amali belum tentu sampai ke level nifak i'tiqadi. Tapi orang yang sudah kena penyakit nifak amali ya biasanya dekat sama orang kafir. Ya sifatnya kayak orang munafik i'tiqadi. Itu penyakit nifak. Nah, penyakit nifak ini bisa naik kelas. Kalau penyakit nifak ini menimpa orang mukmin, dia bisa naik kelas. Jadi nanti lama-lama meragukan hal-hal pokok. Gitu. Termasuk yang munafik, siri munafik i'tiqadi itu, yang juga bisa terpapar ke orang mukmin namanya sholatnya itu kalau pas rame. Kalau pas lagi sepi subuh sama ini nggak sholat. Kenapa? Karena kan dia sholatnya supaya dilihat oleh orang sholat. Kenapa subuh nggak sholat? Karena subuh zaman Rasul itu nggak ada lampu. Sebenarnya logikanya gitu. Kalau sekarang ya pasti sholat. Malah kebalik terkadang. Munafik justru sholatnya di subuh karena subuhnya ketahuan tetangganya. Bisa dibalik. Kalau duhur asar kan nggak ada orang, jadi bisa nggak sholat di sana. Jadi bisa jadi kebalik malah. Subuh zaman Rasul itu orang keluar dari masjid, itu orang belum bisa melihat orang. Kata Aisyah, kami keluar dari masjid, di mana kami pun nggak ketahuan, masih golas masih gelap gulita. Ya, nggak ada terang benderang kan lampu, nggak ada lampu. Jadi masjid tersebut itu nggak dilampui. Yang dilampui ya di rumah. Termasuk Isya, ya nggak dilampui. Jadi gelap lah. Jadi yang kedua namanya penyakit nifak. Nah, penyakit nifak itu terkadang disebut dengan maradur rib atau raib, yakni penyakit maradur syak, penyakit ragu. Nanti turunannya tentu kan ini satu kata tapi ke bawah-bawah ya. Meskipun namanya sama tapi intensitasnya beda. Kalau sudah maradur syak itu ragu itu bisa menimpa ke hal-hal yang bisa jadi tidak sampai menciderai agama, tapi merumitkan kehidupan. Contoh orang yang kena penyakit ragu dalam ibadah. Ini. Jadi setiap sholat itu ragu. Tahu ragu? 2 apa 3, 2 apa 3, 2. Setiap sholat itu nggak pernah clear rakaat. Itu penyakit. Kalau setiap sholat subuh pasti 3 rakaat, pasti ada sujud jauh. Sholat duhur pasti 5 rakaat. Kenapa? Karena tidak pernah firm. Itu penyakit berarti. Bukan berarti itu orangnya hati-hati. Terus apa lagi? Ragu. Tentang ragu masalah rezeki. Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Dapat. Masa kalau nggak kerja dapat bisa makan nggak? Penyakit. Gitu. Nah, termasuk kemarin kalau di bab begitu syaitan termasuk maka itu syaitan ya, termasuk modusnya syaitan. Termasuk ragu terhadap kondisi pasangan. Ini penyakit. Ini menimpa banyak keluarga sekarang yang tidak begitu percaya sama pasangan. Itu penyakit. Karena aslinya pasangan mukmin itu harus fiqh ya, bukan iman namanya. Percaya, fiqh istilahnya. Percaya kepada pasangan. Kalau kau tidak percaya, cerai. Itu rumusnya.
Kalau kau tidak percaya dengan kesuciannya, cerai. Kalau kau mau tidak hanya cerai, percayai dia. Itu hukum di pasangan. Makanya pasangan tidak boleh menuduh pasangan. Pasangan tidak boleh menuduh pasangan selingkuh. Begitu menuduh selingkuh, zina gitu maksudnya, maka yang nuduh harus bersumpah 5 kali di mimbar, dan terakhir harus menyatakan kalau dia benar yang menuduh ini salah, maka murka atau laknat. Itu nanti laki atau perempuan bahasanya beda. Kalau laki itu laknat, kalau perempuan murka. Setelah itu pisah. Karena tuduhan zina itu kan wajib mendatangkan saksi. Kalau nggak bisa mendatangkan saksi, maka dia di had 80 kali. Untuk suami istri nggak berlaku hukum had, meskipun dia tidak mendatangkan saksi, tapi harus bersumpah. Dan setelah bersumpah harus pisah. Lo bayangin aja. Dampak dari meragukan pasangan itu kesini hukumnya. Makanya kalau udah nggak percaya, ya jangan dinikahi. Kalau menikahi, ya percayai dia. Nah, ada orang bilang gini, nah kan sudah tahu saat dia mah kayak ini, kayak apa namanya, buaya belum nikah. Lah buaya kok mau nikahi dia? Ini kondisinya ini menimpa, makanya akhirnya pasangan menjadi nggak firm. Ini menimpa banyak keluarga, terutama generasi Z. Generasi X masih mending, karena generasi X itu separuhnya tidak pacaran, yang nggak banyak di pondok di Alia itu nggak pacaran ya. Di SMA pacaran, tapi pacarnya udah gede di SMA kelas 3 dan 1 pacarnya rata-rata. Kalau generasi Y pacarnya udah lebih dari 1. Pacarannya dari SMP, dari SMA. Generasi Z dari SMP, pacarnya 13. Saya pernah nanya anak sini, saya pernah nanya anak sini, pacarmu berapa? 13. Terus pacarnya gimana? Digilir. Lah pacarmu tahu, dia juga 5, sama aja sih gitu. Ini yang memberikan data ini Bu Eli ya, Bu Eli Risman, seorang psikolog yang concern di urusan seksiologi dan urusan kayak gitu. Dia benar-benar prihatin, dan dampaknya di keluarga, pasangan tidak pernah bisa trust sama pasangan, karena mereka tahu dulu calonnya punya pacar 13, dan yang ceweknya juga tahu suaminya punya pacar 16. Jadi dia nggak, jadi kalau dia misalnya ada apa-apa di rumah, pasti dia ke pacar, dan pacarnya juga terima, karena omongan mereka udah kayak gini. Yang pacarnya 13 tadi, ini yang ngomong Bu Eli. Saya percaya sama datanya. Nah, karena Bu Eli itu yang concern bikin riset kayak begini, beliau concern sekali. Bu Eli Risman ya, sering tampil di TV kan. Kok kamu nikah sih? Gitu. Kata si cewek. Emang kenapa kalau nikah? Ya terus gue kemana? Si babe gue nyuruh nikah, dan harus sama dia. Gimana lagi? Terus gue diapain? Memang harus nikah apa? Iya sih, harus nikah sih. Itu omongan generasi Y yang lahir tahun 2000. Gue harus. Begitu nanti dia punya anaknya dikasih ke babenya. Nih be, kok ke saya? Akan babe yang nyuruh nikah. Ya udah ini yang urus ya. Jadi nanti aki-aki pada ngerawat cucunya. Mulai lahir fenomena sekarang, aki-aki ngerawat cucunya. Begitu nih ada masalah sedikit dengan pasangannya, dia kembali ke pacarnya yang tadi itu. Sorry, siapa namanya kan? Bisa datang, oh ya, lo tega banget sih ninggalin gue. Ya ini sekarang kan gue udah tobat, balik sama lo lagi. Istri lo udah di rumah sama babe. Serius. Jadi ini penyakit syak sebenarnya, yang kemana-mana. Orang mukmin itu orangnya firm, karena akan dari iman. Akhirnya orang bisa percaya, bisa dipercaya, ngapa-ngapain full. Iman itu kan full, ragu kan separuh ya. Jadi mukmin itu pasti full. Kalau iya, enggak. Kalau munafik itikadi, munafik amali, sampai punya penyakit ragu. Ngapa-ngapain itu ragu, separuh agama, separuh kufur. Ya, kafir enggak, mukmin enggak.
Islami enggak, syirik. Jadi bukan ini. Dan kayak kita itu khawatir tipologi masyarakat kita itu yang bukan itu. Ini enggak full. Ini namanya penyakit ragu. Oke ya. Yang pertama al-kufr wal ilhad, al-kufr. Nah, turunan dari kufur, kalau tadi kan dari nifak i'tiqadi, nifak kamali sampai syak namanya, penyakit ragu di banyak hal. Kalau tadi kufur, syirik, namanya ilhad, masih satu paket, ilhad istilahnya menentang, sampai nanti isyan itu penyakit maksiat. Ini turunan dari kufur. Jadi orangnya itu suka nentang. Kalau nggak nentang, itu nggak damai di hati. Kalau kita ingin melihat anak nentang itu, mohon maaf ya disebut. Kalau ngeliat preman itu kalau nggak melanggar nggak enak, nggak kira-kira gitu. Kalau nggak melanggar itu nggak enak. Misalnya ini ada parkir sah. Preman mau nggak parkir yang sah? Nggak mau. Dia bikin parkir yang tidak sah. Karena kalau sah kan harus nyetor ke Pemda. Bikin parkir yang tidak. Emang jadi kalau nggak nentang nggak enak. Jadi sukanya nentang. Nah, nanti kena menyakit orang mukmin. Maunya nentang. Udah coba ide yang haram pasti seru. Misalnya nih, kalau di anak muda tampak tuh, udah anak-anak SMP SMA tuh. Kenapa sih pagi-pagi banget siang aja dah? Enak ngerjain guru. Gitu. Nah, itu namanya maradul isyan, penyakit menentang. Ya tergantung intensitasnya. Ada yang tinggi saya menentang semua bentuk perintah Allah dilanggar, dan kalau melanggar itu damai di hati. Nah, orang mukmin kebaliknya, namanya ta'ah. Jadi kalau taat, damai. Oke, yang nomor 3, setelah sudah yang pokok-pokok tuh, turun yang mendekati pokok, namanya maradul kibr, penyakit sombong. Sombong itu memang sebenarnya penyakitnya orang kafir. Sebenarnya itu adik iparnya kufur. Adik iparnya. Karena modal utama jadi orang kafir itu memang sombong. Tapi ini menimpa siapa aja. Makanya kalau orang kafir gak sombong itu aneh. Orang kafir gak sombong itu aneh. Jadi kalau istilah kafir itu sekarang itu komunis itu kafir. Kalau istilah kafir di agama itu kalau sekarang itu yang tidak percaya sama Tuhan apapun. Tapi kalau Nasrani Yahudi itu namanya ahlul kitab. Agak beda sifatnya. Nasrani Yahudi itu sifatnya beda karena dia masih percaya sama Allah tapi syirik gitu. Tapi ada kata Allahnya masih masuk di otaknya. Dan dia juga mengenal hari akhir. Nasrani Yahudi itu makanya beda sifatnya. Kalau kafir itu, kalau kata kafir itu adalah komunis itu kalau sekarang. Atau penyembah api atau penyembah matahari, itu kafir, bukan ahlul kitabnya. Karena mereka tidak kenal akhirat, nggak kenal, karena mereka nggak tahu konsep itu. Nah ini namanya maradul kibr, penyakit. Definisinya batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Nah kan sudah. Jadi sombong itu bukan hanya yang sok-sokan itu ya. Itu kan sombong sosial namanya. Kalau ini sombong istilah, yakni batrul haq, menolak kebenaran. Jadi siapa yang didatangkan padanya kebenaran kok menolak, itu namanya sombong. Itu kan mirip gini. Ada orang nggak tahu jalan, terus kasih tahu, Pak, kesono itu mentok. Bapak mau kemana? Ngasih tahu, sok tahu loh. Gitu. Nah kita ngomongnya apa namanya? Songong nggak kayak gini? Itu namanya orang sombong. Pak, hidup ada Allah yang esa. Sok tahu loh ayat Allah yang esa. Sombong nggak namanya? Terus kedua contoh, ada orang bingung nyari kemana sih jalan, terus nanya, Bapak mau kemana? Nggak usah ngurusin orang. Itu sama. Orang sedang mencari agama yang benar, cari ini gimana? Bapak mau kemana? Dikasih tahu malah agak.
Itu sombong juga kan? Sombong. Terus ada orang nih tipe yang ketiga nanya, Pak, mau Bintaro mana sih Pak? Gitu. Tadi terus sono. Sok tahu masa Bintaro sono tahu. Gitu. Bapak nanya dikasih tahu malah nyalain. Namanya apa? Sono. Sama ada orang nanya, Pak, sholat yang benar gimana sih Pak? Gitu. Bener gini. Bapak masa begitu? Sholat bener gini. Lah Bapak nanya dikasih tahu gak mau. Sama nggak kira-kira? Jadi tipe-tipe sombong itu ada yang pertama kepentok, dikasih tahu nggak mau, bingung dikasih tahu nggak mau, pingin bener dikasih tahu nggak mau. Tipe-tipe sombong serah di lapangan banyak, dan ada tipe-tipe lain yang bisa aja terproduksi setelah ini, bisa jadi kan. Namanya yang penting batrul hak, menolak kebenaran. Baik dia masih kafir, atau dia masih ahlul kitab, atau dia apa, dan dikasih kebenaran kok nggak mau, namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain. Lain namanya yang sombong sosial itu, menghinakan orang lain. Kalau dia merasa lebih dari orang lain tanpa ada penghinaan sama orang lain, itu masuk ujub namanya. Ujub itu adiknya sombong. Dan kalau sedikit tinggal sejengkal jadi. Tapi kalau merasa, jadi kalau tadi apa? Merasa lebih dari yang lain, itu namanya ujub, mengagumi diri sendiri. Dan kalau kekaguman pada diri sendiri ini ingin dilihat orang saja, atau ingin didengar orang tanpa menghinakan, namanya sum'ah atau riya. Ini bahasa, semoga ini hanya bahasa guyon, tapi nggak benar. Kalau sampai benar ya taubat. Pak, mama masih cantik gak? Oh iya masih cantik kan? Itu namanya ujub. Paham ya? Mengagumi, semoga ini guyon aja ya, jangan serius sampai masuk ke hati. Terus akhirnya jalan di depan pengajian. Jeng, Nana masih cantik kan? Iya, cantik nah. Itu namanya riya. Jadi kekaguman pada dirinya, ingin dilihat orang atau ingin dengar orang. Semoga sih guyon aja ya, jangan sampai masuk ke hati. Masuk ke hati udah. Nah, jadi ujub, riya, sum'ah itu begitu sedikit tambah namanya kiber. Mulailah makanya dandan kayak aku, tua-tua masih keren, kamu itu masih muda, udah gak jelas gitu muka. Itu namanya sombong, karena sudah mulai gak jelas ler ya. Apa dampak dari penyakit ini? Ya dampaknya otomatis dua. Dia tidak akan pernah sanggup menerima kebenaran. Wong sombong itu kan menolak kebenaran. Karena dia menghinakan orang lain, otomatis dia tidak akan sanggup menerima masukan siapapun. Sementara kebenaran kan dari orang lain. Mana ada kebenaran dari mana kebenaran? Kan pasti lewat orang lain. Makanya sombong itu diteruskan pasti ketemunya naik, pasti kufur, maksiat pasti. Jadi kalau sombong diteruskan, dia nggak taubat, ketemunya maksiat. Maksiat diteruskan, namanya kufur otomatis. Naudzubillah. Ini sampai di sini dulu ya, bahas materi amrad qalb. Kita akan bahas terus. Semoga materi pada pagi hari ini inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disebut, ini menarik. Memahami surat Baqarah itu memang sebagaimana Quran itu seluas dunia dan akhirat kalau perlu ya, saking luasnya cakupannya. Itu sebenarnya kategori-kategori. Quran sejak awal di Al-Baqarah menjelaskan kepada kita manusia, terutama orang mukmin, tentang namanya kategori-kategori. Memahami kategori itu penting. Kalau kita nggak paham kategori, kita akan salah sikap. Contoh di lapangan.
Bapak sebagai seorang leader harus paham kategori. Ini adalah karyawan perform, karyawan ngaco, karyawan yang bisa dibina. Kalau kita nggak punya kategori kayak gitu, seorang leader pasti sikapnya kacau. Dan kategori itu harus kita yang membuat kategori, bukan kita dikategorikan. Karena di dalam kategori itu ada sikap, ada kualifikasi. Quran membuat kategori manusia sepanjang sejarah hanya 3: mukmin, kafir, munafik. George Bush menggunakan kategori bersama saya dan bersama teroris, 2 kategori. Bersama saya dibuat definisinya, teroris dibuat itu George W. Bush, betul nggak kira-kira? Di sana buat kategori apa namanya? Tradisionalis, apapun namanya. Kalau kategori kita ini meleset, kita bisa gagap bersikap. Jadi ketika Quran membuat kategori mukmin, kafir, munafik, itulah kategori yang kita pakai. Sampai kapanpun orang kafir, orang munafik neraka. Dan sampai kapanpun orang mukmin, meskipun dia miskin, meskipun dia nggak perform, tapi dia mukmin, dia punya kebajikan-kebajikan. Meskipun. Nah, itu namanya kategori. Karena di dalam kategori ada kualifikasi. Persoalannya kategori ini mulai buyar. Nah, itu jadi perkara. Yang mukmin yang mana, yang kafir yang mana, yang munafik yang. Karena orang kafir banyak yang baik kayak orang mukmin sifatnya. Dan banyak orang kafir yang kayak orang mukmin yang kayak setan, kayak orang kafir sifatnya. Jadi bingung kita ini betul nggak kira-kira? Karena kebingungan aja akhirnya orang mukmin jadi pada bingung. Itu salah satu hikmah di belakang itu. Dan nanti pembicara kategori-kategori itu di dalam perjuangan, di dalam buat strategi orang militer pasti paham. Begitu masuk medan perang, pertama kali yang harus dirumuskan musuhnya siapa, temannya. Begitu tidak jelas kayak di Silang Monas tahun 66, ini kata bapak saya, untuk saya itu bingungnya tak terkira. Bapak ikut di Silang Monas nggak tahun 66 itu? Kata mertua saya nih, 66 pas malam itu, malam 1 Oktober itu kan pasukan berseberangan di Silang Monas. Musuh mana, lawan mana, kawan mana. Itu kalau salah dor, betul. Kalau sampai salah ngomong kan ada sandinya tuh. Yang RPK yang dari Pak Sarwo itu kan ada sandinya tuh. Salah ngomong dor seketika langsung karena senjata itu sudah siap. Sama nih. Nah, Silang Monas itu kategori nggak jelas. Jadi bingung nggak hidup tanpa kategori begitu. Kalau setelah itu ya bro enak. Ini yang pro orde baru, ini yang pro kemarin, nah, disikati. Nah, sekarang kebalik, tergantung kategorinya. Jadi ini kaitannya dengan kategori ini ternyata membuat orang kafir zaman Rasulullah itu benar-benar ketakutan. Meskipun dia menang di perang Uhud, Rasul mengatakan betul. Meskipun nggak menang amat ya, itu kan seri kan. Orang yang mati di antara kami masuk surga. Yang mati di antara kalian neraka. Loh, bingung dia saja. Wah, di neraka ini itu takut, betul. Ini namanya kategori-kategori. Dan hari ini masalah kita itu kategori nggak jelas. Jadi punya gitu. Siapa lawan siapa? Kita nggak jelas. Hari ini seperti teman, besok belum. Kok beda? Hari ini seperti beda, ya ternyata kawan juga. Bingung. Wallahu a'lam. Ahli kitab. Iya, ahli kitab itu siapa saja yang mengimani kepada kitab sebelum Quran, Zabur, Injil, Taurat. Ahli kitab itu isinya ya 2, Nasrani dan Yahudi. Nasrani Yahudi sekarang itu ya ahli kitab itu.
Ada orang mengatakan ahlul kitab zaman sekarang sama zaman Rasul beda. Enggak sama. Karena waktu zaman Rasul diutus itu kitab Injil sudah dirubah. Karena Rasul diutus setelah 7 abad setelah Nabi Isa. Karena Rasul lahir 623. 600? Oh iya lahir 571. Abad ke-6 ya. Nah, padahal Paulus nulis Injil tahun 40 Masehi. Jadi kondisi ahlul kitab itu sama dengan Yahudi. Ahlul kitab oleh Quran diperlakukan dengan 2 kategori. Di konteks tauhid dan secara umum dia masuk orang kafir. Tetapi khusus penyembelihan dan wanitanya, khusus penyembelihannya dan wanitanya boleh dinikahi dan boleh dimakan sembelihannya jika dia ngomong bismillah. Dia juga kenal kata Allah kan? Yahudi kenal kata Allah, Nasrani juga kenal kata. Jadi dia dihukum di 2 hukum ini aja, dia beda perlakuan. Dan mungkin ada tambahan nomor 3. Di konteks dakwah perlakuannya beda. Kalau orang kafir, ya alladzina kafaru gitu. Al kafaru. Jadi kalau ada kata kafir, kok tidak ada ahlul kitab di sampingnya, berarti mengkafir ahlul kitab. Tapi kalau ada kafir dan ahlul kitab itu disebut, berarti itu perlakuannya beda. Kenapa perlakuannya beda? Karena ahlul kitab itu masih ada titik-titik kesamaannya. Bukan sama ya. Islam sama Yahudi bukan sama, tapi ada titik-titik kesamaan. Contohnya dia masih mengenal Allah. Dia masih mengenal hari akhir. Dia masih mengenal beberapa hukum. Dia masih kenal beberapa hukum ibadah, kayak saum, kayak sholat. Cuman memang beda tata caranya dan beda hari-harinya. Dia juga masih kenal halal haram, tapi beda halal haramnya. Nah, karena titik-titik kesamaan ini, Quran waktu memberikan pendekatan Alkitab itu beda. Ya, sebagiannya masuk Islam, sebagian tidak masuk. Nah, sebagian orang kafir masuk Islam, sebagiannya juga tidak. Allahumma bisa dilihat. Jadi Alkitab itu yang Nasrani Yahudi sekarang itu. Allahumma bisa. Ya. Jadi situ alladzina amanu. Ini bicara kategori. Walladzina hadu, Yahudi ya. Wan nasara was-sabiin, sabiah. Ini sabiah kategori waktu itu. Sekarang udah gak ada sabiah itu. Man aman, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir wa amila shalihan. Jadi kategori ini siapa saja yang mukmin, yang Yahudi, yang Nasrani, yang sabiin, yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, mereka tidak takut, tidak sedih. Jadi sebenarnya mau engkau asalnya Yahudi, engkau kalau beriman sama hari akhir dan beramal saleh tetap selamat pada akhir. Iya, jika dia beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Nah, bener kan? Nah, itu Nasrani. Oh, tetap sekarang juga. Yahudi sekarang, Nasrani sekarang termasuk kategori yang dimaksudkan di ayat haduan Nasrani itu sekarang aja, termasuk sekarang. Nah, makanya kan, nah ini yang banyak yang salah paham, seakan-akan ayat itu mengatakan innal ladzina, orang mukmin, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'ah itu berarti tidak takut, tidak sedih masuk surga. Lah kan ada syarat, siapa saja di antara mereka yang beriman pada Allah. Artinya engkau mau Nasrani, Yahudi selama beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, insya Allah selamat. Nah sekarang Yahudi, Nasrani beriman sama Allah enggak? Ya enggak, wong dia beriman sama Allah dan apa? Dan Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus.
Jadi namanya beriman, ya tidak beriman dia menyekutukan Allah. Kalau iman ya tidak menyekutukan Allah. Jadi itu bahasa. Kalau kesimpulannya adalah ini, kalau yang beberapa orang yang menyimpulkan ayat ini menjadi dasar bahwa mukmin Yahudi Nasrani masuk surga. Kalau mukmin Yahudi Nasrani masuk surga, itu tidak perlu ada frasa man amana billah. Gini aja, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina lahum ajrun min rabbihim wa lahum yasanun. Mereka dapat pahala dari Rabbnya. Tapi kenapa ada man amana billah? Itu cara Quran untuk mengunci mereka. Jadi you kalau Nasrani, you Yahudi, you beriman Syafi'ah, selama beriman pada Allah, hari akhir, masalah itu dapat bener nggak kira-kira? Lah kalau dia nggak beriman, ya berarti enggak. Sama saja gini, kita ngomong nih, orde baru. You PKI, you Lenin, you siapa? Selama kau Pancasilais dan menerima Pancasila kembali, kau tidak akan saya masukkan penjara. Nah, dia tetap tidak, saya tidak menerima Pancasila, saya tetap PKI. Penjara enggak? Nah, tapi kalau seorang PKI tadi, akhirnya dia menerima Pancasila menurut Orde Baru, selamat enggak akhirnya? Jadi itu hanya kategorinya saja. Begitu dia sudah di sini, ya bukan lagi Syafi'ah. Begitu dia beriman sama Allah hari akhir, ya namanya akhirnya beriman, namanya mukmin. Itu kan bicara dakwah, itu namanya mengunci. Keren banget itu bahasa ini. Ya ada syaratnya tuh, man amana billah. Itu syaratnya nggak boleh dilupakan. Siapa saja yang beriman pada Allah. Ya kalau itu dipahami tidak pakai itu, sama aja nggak paham. Terus ngapain ada frasa itu? Jadi nggak usah maksain .com. Ayat ini kan juga ayat-ayat yang lain banyak yang menjelaskan Alkitab, orang munafik itu diancam oleh Allah dan sebagainya, banyak sekali. Bagaimana Allah berdialog tentang tentang masalah Isa ketika nanti kelak di akhirat. Isa kemudian angkat tangan, nggak ada yang nyuruh untuk menjadikan Tuhan. Itu bagaimana kau menjadikan Tuhan itu punya anak, macam itu kan semua konteks di mana keyakinan Nasrani tidak diterima oleh agama. Allah alam bisawab. Sebenarnya terlalu mudah untuk dipahami, menjadi rumit karena memang ada namanya penyakit syubhat, namanya di otak. Masih ingat penyakit baik itu syaitan ya? Memang ada syubhat di otak. Terlalu mudah dipahami ayat itu, nggak rumit-rumit amat. Oh, ke gitu urusan. Salah paham. Oh iya. Oh ya beda. Itu kan selingkuh. Mau praktek maksudnya? Oh bukan. Ya beda. Kalau dia emang nikah sah, kalau dia nikah sah dengan selingkuh beda kan. Yang kalau nikah sah, dia ada kewajiban menata hati, kewajiban menata tindakan, kewajiban. Kalau dia sampai tidak adil, ya dolim, dia akan kena masalah sendiri. Kalau dia dolim, kena masalah sendiri. Meskipun hati itu yang dikendalikan Allah dan Rasul juga memang meminta ampun atas hal itu, tapi orang yang berpoligami tidak boleh sampai membenci istrinya. Misalnya 4, betul hatinya condong ke salah satunya, itu nggak bisa dikendalikan. Tapi tindakan nyatanya tidak boleh beda. Tindakan nyatanya harus sama, di pemberian, di waktu, di nafkah, harus gitu. Hatinya memang boleh, tapi tidak boleh sampai level membenci yang kayak tadi, yang mencintai selingkuhannya, membenci istrinya. Tadi hanya contoh aja, serius lah. Hanya contoh aja tentang ada orang yang benci istri, ada itu benci istrinya, menyukai selingkuh. Tapi kalau orang taat kan mencintai istri-istrinya, bukan berarti mencintai istrinya membenci salah satu istrinya, nggak boleh itu. Kalau saya mencintai nggak boleh itu, berarti dia belum orang yang pantas untuk poligami. Allah. Ini nggak usah dibahas, cukup ya.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.